Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat semua ya. Ya, anak-anak, meskipun pandemi masih belum berakhir dan kalian kemarin sempat terkena PHP ya kan, yang kalian dengar kabar bahwa kalian bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, namun ternyata pemerintah masih belum mengizinkan sekolah-sekolah untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, anak-anak, oleh karena itu, mari kita semua sama-sama patuhi protokol kesehatan, jalankan selalu 3M selama kalian dimanapun, di rumah maupun dimanapun, karena 3M ini penting agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang strategi mengatasi ancaman terhadap NKRI. Setelah minggu kemarin kita membahas strategi mengatasi ancaman terhadap NKRI pada bidang ideologi dan politik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang mengatasi ancaman terhadap NKRI pada bidang pada bidang ekonomi. Masuk ke materinya. Apa sih strategi yang harus kita lakukan supaya kita bisa turut serta mengatasi ancaman-ancaman terhadap perekonomian Indonesia? Nah, sebelum itu, saya ingatkan kembali, apa sih yang harus kita perhatikan? Nah, kita mengingat lagi nih, apa sih yang menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia di bidang ekonomi? Yang pertama, adanya kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kita tahu ya, masih banyak sekali persoalan di masyarakat dan juga pemerintah terkait dengan sumber daya manusia. Terutamanya adalah tentang pendidikan. Kemudian sumber daya alam juga. Ini menjadi ancaman bagi Indonesia di bidang ekonomi. Kenapa? Karena sumber daya alam ini masih banyak yang tidak termanfaatkan dan juga diolah dengan baik oleh bangsa kita sendiri. Banyak perusahaan-perusahaan besar itu adalah milik orang luar negeri. Dan cenderung apa? Kapitalis. Sehingga apa? Rakyat-rakyat Indonesia yang ada di sekitarnya yang tidak merasakan. Mereka cuman bisa melihat bagaimana mereka maju, tapi rakyat-rakyat yang ada di sekitarnya itu tidak merasakan, tidak ada dampaknya. Kemudian adanya globalisasi. Tidak dipungkiri dengan adanya globalisasi saat ini, persaingan bebas itu menjadi momok besar bagi negara-negara berkembang. Karena apa? Negara-negara berkembang itu masih sangat sulit bersaing. Karena mereka nggak punya material yang cukup untuk bisa bersaing di perdagangan dunia. Mereka juga kualitas produknya juga masih ya sosok lah, masih standar. Nggak seperti negara-negara yang sudah maju. Karena mereka secara teknologi pun mereka sudah maju. Didukung dengan keuangan yang juga sudah stabil. Dan ya kita lihat sendiri di Indonesia kita masih belum bisa mencapai itu. Apalagi setelah tahun baru kemarin ya kan, beberapa minggu yang lalu kita dihadapkan dengan suatu keadaan yang baru di mana kedelai impor kita ini ternyata di dunia itu kedelai sedang naik. Imbasnya apa gitu? Imbasnya kita merasakan bagaimana kita tidak mendapatkan suplai tahu, tempe. Karena apa? Karena para pedagang yang mogok. Bahkan beberapa hari yang lalu kita juga mendengar bahwa pedagang daging juga mogok. Karena apa ya itu? Karena saat ini kita memasuki persaingan bebas di mana ketika kita tidak bisa bersaing dengan negara lain, tidak bisa berdikari dengan hasil bumi sendiri ataupun material-material produk-produk sendiri, ya beginilah nasibnya. Kita harus bergantung pada impor dan impor pun masih harus bergantung dengan harga pasar. Kemudian infrastruktur di Indonesia, infrastrukturnya masih tidak seimbang. Kita masih Jawa sentris. Pembangunan masih terus dikejar agar bisa merata. Namun ya itu butuh waktu yang lama, gak cukup waktu sekitar 5 tahun, 10 tahun. Itu butuh waktu ya puluhan tahun, 30, 40 tahun untuk bisa menyamaratakan pembangunan. Karena apa? Selama beberapa tahun, selama kita merdeka, hampir 40 ataupun hampir 60 tahunan kita ini masih Jawa sentris gitu loh. Barulah setelah 2004 2005 kita sudah mulai mencoba melihat pembangunan di daerah-daerah, terutama mungkin beberapa tahun belakangan kita sudah melihat lah
beberapa dampak bagaimana bensin ataupun bahan bakar di beberapa daerah seperti Papua itu sudah mulai sama dengan yang ada di Pulau Jawa. Kemudian harga bahan pokok juga mungkin, kalau bahan pokok memang di beberapa daerah juga masih belum ada yang sama ya, masih tergantung dengan supply dan demand, apalagi distribusi juga bergantung karena jarak tempuh dari kota ataupun dari tempat, dari agen ke warung-warung itu juga berpengaruh dengan harga. Karena saya memiliki pengalaman nih, teman saya ada yang sekarang tinggal di daerah Kalimantan. Di sana beras pun itu udah harganya, mungkin di sini kita beras 1 liter ya adalah 9.000, 8.000 gitu. Di sana beras 1 liter tuh bisa mencapai 50.000. Ini yang sudah harus benar-benar kita atasi bersama, infrastruktur. Nah, itu tadi adalah ancaman-ancamannya. Sekarang mari kita kembali ke pembahasan kita tentang strategi. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini? Yuk, mari kita balik. Oke, di sini sudah ada strategi-strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pendidikan. Tentu sebagai manusia ada yang perlu kita lakukan untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul, yaitu adalah dengan mengembangkan kualitas diri kita dengan pendidikan, entah itu formal ataupun informal ya. Kalian mungkin dengan sekolah di negeri, swasta, atau kemudian kalian juga memiliki kemampuan dengan kursus. Nah, itu juga merupakan pendidikan. Sehingga apa? Kita bisa menjadi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan juga kualitas. Dengan begitu, dengan sumber daya yang memadai, kita bisa menjadi negara yang bersaing dengan negara lain. Kemudian kerja keras. Nah, ini etos kerja ataupun kerja keras ini masih belum bisa bersaing lah dengan negara lain, terutama dengan beberapa negara di Asia Timur seperti Jepang, Korea, maupun di China gitu. Bagaimana mereka itu seorang pekerja keras. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia mungkin, mohon maaf dalam tanda petik, kita ada cenderung malas, kita cenderung instan. Contohnya apa? Contohnya adalah mie. Mungkin di sana bikin mie bisa beberapa jam karena mereka tidak mengejar cepatnya, tapi kualitasnya. Kalau di Indonesia ya penting cepet lah. Contoh pengalaman lagi nih, saya cerita pengalaman lagi. Ya, ini realita yang ada di Indonesia. Di daerah saya, dekat rumah saya, yang namanya putaran-putaran kecil-kecil itu ya, itu ditutup. Kreatifnya dalam tanda petik ya, kreatifnya orang Indonesia, mereka itu lewat mana coba? Lewat separator. Ya kan, yang biasa di tengah-tengah jalur kan ada tuh separator tuh yang tinggi-tinggi. Nah, itu dibablas, dinaikin. Bayangin loh, separator atau mungkin trotoar lah dipakai buat ini, hanya di Indonesia gitu loh. Kreatifnya orang Indonesia dalam tanda petik ya, itu seperti itu. Nah, itu dia kerja keras. Karena dengan bekerja dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan apa, hasil yang maksimal. Kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Setidaknya minimalkanlah rasa keluh kesah kita gitu loh. Setelah meminimalkan keluh kesah kita, yang kemudian apa? Kita harus maksimalkan pekerjaan kita. Nah, ini yang harus kita bangun, kita biasakan. Jangan sampai kita ini dibiasakan untuk banyak mengeluh, tapi sedikit mengerjakan. Misal, kita diberi pekerjaan. Misal saya lah, ambil contohnya saya diberikan pekerjaan untuk ngebor, misalnya ngebor jalan deh, kalau nggak ngebor tembok. Suatu ketika ngebor, tiba-tiba ternyata saya harus ngebor batu bata yang keras. Akhirnya apa? Mengeluh. Biasanya orang Indonesia apa? Ngeluh. Otaknya nggak jalan, yang jalan apa? Mulut. Yang seharusnya dilakukan apa? Yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana caranya si matabor ini ada matabor yang lebih tajam, supaya apa? Supaya batu bata yang keras itu bisa tembus. Nah, itulah yang harus kita galakan gitu loh. Galakan tuh apa ya? Harus kita biasakan lah. Kerja keras. Yuk kita minimalkan mengeluh. Apapun pekerjaannya, mari kita maksimalkan pekerjaan kita supaya apa? Hasilnya maksimal. Kalian juga sebagai pelajar, yuk
Saya pun sebagai guru, mari kita berhenti mengeluh misalnya tentang kenapa kalian jarang ada yang minat belajar. Mari kita maksimalkan pekerjaan kita dengan apa? Dengan saya sebagai guru pun mencoba berbagai hal supaya kalian bisa tertarik, supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan berbagai cara itu. Itu salah satu contoh kerja keras. Kemudian, manfaatkan situasi. Maksudnya gimana? Maksudnya, kita ini harus berani memanfaatkan keadaan. Kita juga harus berani memaksimalkan situasi yang ada nih. Demi apa? Demi peningkatan ekonomi. Yang namanya ekonomi pasti ada pasarnya. Yang namanya suatu produk pasti ada pasarnya gitu loh. Contoh sekarang saat pandemi, yang lagi rame apa? Masker, hand sanitizer. Hal yang sebelumnya itu nggak kepikiran untuk kita jadikan ladang bisnis. Sekarang semuanya rata-rata kolaps. Bahkan elektronik pun rata-rata banyak yang kolaps. Tapi apa? Industri masker gitu, rumahan, dari jahitan bahan-bahan yang sudah nggak kepakai biasanya, ya kan, dari orang jahit, kemudian diolah lagi supaya menjadi suatu masker. Akhirnya apa? Menjadi nilai ekonomis, menjadi suatu keuntungan. Akhirnya apa? Itulah, kita harus bisa memanfaatkan keadaan. Jangan kita terbebani dengan pandemi ini. Mari kita memaksimalkan situasi yang ada untuk apa? Kita bisa meningkatkan ekonomi. Kemudian, berbasis produksi. Nah, ini mungkin tahapannya udah harus tinggi ya. Kita udah nggak mikirin ini, tapi yang kita pikirkan apa? Berbasis produksi ini harus dimulai dari siapa? Dari kita. Kenapa? Mulailah kita untuk berani membuat produk sendiri. Pernah nggak kalian berpikir untuk membuat satu produk sendiri? Gak ada. Atau mungkin ya ada, mungkin beberapa ada. Tapi kebanyakan dari kita nggak mikir. Ketika kita menginginkan sesuatu gitu, cari di e-commerce gitu loh, atau di toko-toko online. Akhirnya apa? Kita jadi kebiasaan untuk konsumtif gitu. Apalagi kita didorong, ya gak munafik lah, gratis ongkir lah, diskon lah gitu kan, cashback lah atau apa, promo-promo yang seperti itulah. Akhirnya menjadi negara ini menjadi negara yang konsumtif. Tapi bisakah kita memulai suatu produk sendiri? Supaya apa? Supaya kekuatan dalam negeri kita ini meningkat produknya gitu loh, produksinya. Sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain. Contoh, sebenarnya kita nih bisa bersaing dengan negara lain dalam hal apa? Maaf. Dalam hal apa? Contoh, gitar ukir kita itu nilainya itu sangat bersaing banget di dunia. Tapi apa? Karena cuman beberapa orang aja, jadi mereka nggak bisa mengimbangi keinginan pasar gitu loh. Akhirnya keteteran. Bayangkan kalau semua orang, ataupun nggak semuanya juga sih, kalau semua orang nggak ada yang beli, gimana ceritanya? Maksudnya banyak orang yang bisa melakukan hal tersebut. Padahal sebenarnya orang-orang bisa melakukan kegiatan mengukir gitar. Cuman bedanya ada orang-orang yang mampu mengaplikasikannya, jadi juga mengekspresikannya, dan beberapa orang hanya terbelenggu dengan keinginannya tapi nggak bisa memulai. Nah itu, kita harus mulai berani membuat suatu produk sendiri. Supaya apa? Yaitu kita bisa bersaing dengan negara lain. Kemudian, kita harus bisa mengembangkan bisnis yang berbasis kerakyatan. Ini kita nggak ngomongin dari diri kita dulu sebenarnya. Sebentar gitu loh. Kita akan berbicara general. Mulailah berbasis kerakyatan. Kenapa? Supaya apa? Supaya setiap hasil yang kita dapatkan itu tuh keuntungannya nggak cuma satu orang, dua orang gitu, nggak person to person atau 3% gitu, tapi apa, semua orang termasuk di lingkungan sekitarnya. Dengan kita mengembangkan suatu produk yang berbasis kerakyatan, hasilnya apa? Misal kita membuat suatu masker, kayak yang lagi ramai lah, masker, membuat produk masker, kemudian kita menarik karyawan dari samping-samping rumah, misal dari tetangga-tetangga rumah. Nah itu juga salah satu contoh tuh, bahwa kita melakukan produksi dengan menggunakan atau menjalin kerjasama bahkan dengan tetangga-tetangga. Supaya apa? Ya itu, berbasis kerakyatan. Jadi nggak kita doang yang dapat untung, tapi semua orang juga dapat dampaknya
dapat pekerjaan, dapat keuntungan dengan bekerja, dapat penghasilan dan sebagainya. Kemudian kita masuk dalam diri kita lagi, cari peluang. Jangan cuma diem aja. Kenapa? Banyak dari kita nih, gitu doang mah bisa gitu kan. Misal nih, pensil lah mungkin. Bikin pensil apalah mekanik gitu kan. Gitu doang mah bisa. Atau bikin produk atau hasil karya apa gitu. Oke, maaf sebentar. Oke, kita mulai lagi. Maaf tadi agak sedikit kesalahan teknis. Kepencet. Oke. Cari peluang, jangan kita cuma diem doang. Ya kalau emang punya keinginan lakuin gitu loh. Jangan cuma ada di pikiran doang. Mungkin kita akan berpikir tukang servis komputer, ya udah. Kalau memang kamu ngerasa kamu bisa melakukannya, ya lakukanlah kegiatan servis komputer. Kemudian servis apa ya? Motor atau mobil atau mungkin anak itu TMPO ya, anak mesin mungkin ngelas-ngelas pagar atau apa. Nah, kemudian anak listrik kebenerin MCB segala macam. MCB dibenerin, pokoknya benerin aliran listrik atau apa namanya sih kalau listrik. Pokoknya ngebenerin sistem kelistrikan lah. Kemudian anak TEDK, anak KGSP, anak TEDK mungkin ngebenerin radio, ngebenerin kipas angin, nyolder. Kemudian anak KGSP kalian udah bisa mulai membuat suatu desain rumah ataupun membuat desain tentang bangunan-bangunan. Nah, itu cari peluang lah. Jangan cuma diam aja. Supaya apa? Kita bisa meningkatkan ekonomi. Bahkan di dalam perdagangan juga ada namanya apa? Jemput bola. Lah itulah. Kalian jangan diem doang. Misal kalian sepi di suatu tempat, ketika kalian udah melakukan berdagang ya, cari tempat yang lain, jemput bola gitu loh. Kemudian kuantitas dan kualitas. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kualitas produk yang baik dan didukung dengan kuantitas yang banyak. Akhirnya apa? Kita akan membantu pemerintah menghilangkan ketergantungan ekspor. Kita harus punya kuantitas dan juga kualitas. Jangan cuma banyak doang, tapi harus punya kualitas. Dan jangan berkualitas doang. Kalau barangnya sedikit ya sama aja. Kita nggak bisa berdikari gitu loh. Jadi apa? Kualitas dan kuantitas harus saling berkesinambungan. Kita punya produk yang berkualitas dan juga dengan kuantitas yang banyak. Sehingga apa? Kita bisa mencoba menghilangkan ketergantungan terhadap ekspor. Udah nggak ada lagi orang-orang yang beli sepatu, beli tas dari luar negeri. Tapi mungkin bisa lambat laun, bisa produk-produk dalam negeri. Kemudian yang terakhir, kreatif. Kenapa saya sempat berakhir? Karena ini poin penting yang sebenarnya harus kalian miliki. Berpikir out of the box atau kreatif. Supaya apa? Bisa memunculkan inovasi-inovasi produk yang baru. Saya yakin anak-anak muda zaman sekarang tuh kreatif-kreatif. Nah, di TikTok aja banyak goyangan-goyangan yang aneh-aneh gitu kan. Yang kreatif-kreatif banyak banget itu. Di Instagram juga yang kreatif tuh banyak banget. Misal ada suatu kejadian apa gitu, jadi bikin meme, dibikin adegan TikTok segala macam. Nah, itulah anak Indonesia itu kreatif-kreatif. Nah, sekarang kreatifnya dimunculkan dengan membuat suatu inovasi, suatu produk. Sehingga apa ya? Kita bisa membantu ekosistem ekonomi di Indonesia. Kita nggak menghasilkan produk yang itu-itu aja, tapi kita menimbulkan ataupun memunculkan inovasi baru. Contoh, beberapa bulan belakangan kita dikejutkan dengan engineer asal Indonesia di Tesla. Bayangkan, Tesla yang saat ini sedang naik daun ya kan, ternyata ada engineer Indonesia di situ. Nah, kita harus bisa seperti itu tuh. Inovasi-inovasi kita harus bisa dimunculkan supaya kita menghasilkan produk baru. Tesla itu merupakan inovasi. Kenapa? Saat semuanya berbahan bakar, yang tiba-tiba muncul dengan listrik. Walaupun masih ada plus minusnya, namanya produk pasti ada plus minus sebelum kita pasarkan atau ramaikan di pasaran gitu loh. Nah, kedepannya saya harap ini semua
dapat kalian aplikasikan di kehidupan kalian. Supaya apa? Supaya kalian bisa membantu perekonomian Indonesia, kalian juga bisa memberikan sumbangsih terhadap tumbuhnya ekonomi di Indonesia menjadi negara yang lebih berdikari lagi di bidang ekonomi. Ya, anak-anak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk selalu mengisi presensi. Kemudian untuk tugas juga ada di Google Classroom. Jadi silahkan kalian cek sendiri Google Classroom kalian. Oke, terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat ya. Kita mudah-mudahan bisa bertemu di bulan depan atau mungkin di bulan depannya lagi. Dan yang pasti kemungkinan besar kita akan tatap muka di semester depan. Itu udah pasti kayaknya ya, karena mungkin vaksin sudah mulai didistribusikan. Cuman ya kita tunggu saja kebijakan yang ada sambil kita menunggu. Mari kita belajar dengan giat. Mari kita tumbuhkan semangat-semangat untuk menjadi pelajar-pelajar yang berkualitas, pelajar yang bisa berkontribusi terhadap negeri ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya.